Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan untuk membahas teknik kompilasi berbagai temuan sesuai dengan subjek area, yaitu sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi. Agendanya kita akan membahas 7 agenda di sini, yaitu nanti kompilasi temuan atas kontrol sistem operasi, kemudian kompilasi temuan atas kontrol database, kompilasi temuan atas kontrol software aplikasi, kemudian kompilasi temuan atas kontrol fasilitas fisik data center, kompilasi temuan atas kontrol jaringan komunikasi, kompilasi temuan atas kontrol perangkat keras server dan storage. Dan terakhir, kompilasi temuan atas kontrol keamanannya. Nah, yang pertama kita lihat di sini kompilasi temuan atas kontrol sistem operasi. Di sini kita ada skopnya, kemudian ada eksekusi untuk auditnya apa saja. Nah, tentu di sini kita evaluasi atas kontrol sistem operasi pada contoh ini mencakup Windows Operating System dan Unix Operating System. Misalnya pada Windows ya, skopnya adalah di Windows Operating System. Nah, eksekusi auditnya itu adalah bagaimana menentukan whether the client is running the company provision firewall. Apakah perusahaan itu menjalankan firewall yang sudah dibuat disiapkan oleh perusahaan, misal gitu. Kemudian juga kita menentukan bagaimana klien itu menjalankan antivirus program yang telah ditentukan oleh perusahaan. Itu dilihat dari Windows Operating System. Kemudian dari Unix Operating System, kita juga mengaudit account management dan password control di sini. Kita ingin melihat di sini dalam bentuk eksekusi auditnya itu adalah meyakinkan bahwa masing-masing account itu dikaitkan dan bisa ditelusuri secara mudah untuk melihat siapa orang yang menjalankan itu atau yang pemilik akun tersebut. Demikian juga untuk mereview proses yang digunakan oleh sistem administrator untuk men-setting password-password inisial untuk user-user baru dan komunikasi terhadap password tersebut. Itu eksekusi yang dilakukan oleh kita sebagai auditor. Nah, pada saat di tempat atau di lapangan itu kita lakukan itu, ngecek itu, bisa jadi ada temuan gitu ya. Nah, di sini kita lihat temuannya dari eksekusi yang pertama tadi. Misalnya ada temuannya not all client use the company provision firewall. Tidak semua klien menggunakan firewall yang telah ditentukan oleh perusahaan misalnya. Nah, itu adalah temuan kita ya di lapangan. Demikian juga pada saat kita ngecek di sini, apakah kalian itu menjalankan antivirus program dari perusahaan? Ternyata antivirus itu tidak semuanya menggunakan secara otomatis gitu, yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, itu juga temuan. Nah, tentu temuan ini silakan Anda diskusikan, tanyakan kepada para pemilik proses, mengapa itu terjadi dan sebagainya. Tentu saja mereka bisa menjelaskan, ada alasan dan sebagainya. Nah, kalau alasannya itu tidak cukup signifikan, maka Anda bisa menjadikannya itu sebagai temuan. Catatlah sebagai temuan. Tapi kalau alasannya masuk akal dan bisa diterima, nah tentu saja tidak perlu dijadikan temuan dan seterusnya gitu ya. Demikian juga pada Unix Operating System, misalnya temuan Anda itu several employees use the same account. Beberapa pegawai menggunakan akun yang sama. Tentu ini kan tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Akun itu harus masing-masing dimiliki oleh para pegawai. Tapi bisa saja beberapa pegawai menggunakan akun yang sama. Nah, itu adalah temuan yang harus Anda juga bicarakan dengan para auditi. Mengapa itu bisa terjadi dan seterusnya. Silakan Anda nanti membuat kesimpulan. Kalau alasannya bisa diterima, bisa tentu saja Anda tidak menjadikan temuannya, tetapi tentu saja Anda merekomendasikan jangan sampai satu akun digunakan oleh beberapa pegawai dan seterusnya. Demikian juga pada eksekusi audit kedua, Anda mereview proses dari sistem administrator tadi misalnya, Anda menemukan bahwa administrator itu menjalankan prosedur tetapi tidak semua user
atau beberapa user mengabaikan apa yang dikaitkan dengan keamanan password misalnya ya. Misalnya tidak menggunakan token padahal seharusnya menggunakan token dan ternyata sistem itu jalan tanpa ada token. Nah, tentu saja silakan Anda bicarakan dengan para pemilik proses dan tentu saja Anda buat kesimpulan berikutnya ya. Kemudian kita lihat kompilasi temuan atas kontrol database misalnya di sini. Kita ingin mengevaluasi terhadap kontrol-kontrol database. Pada contoh ini misalnya begini, Anda mau menceklis database yang diaudit di sini ya. Beberapa eksekusi audit atau langkah prosedur audit yang Anda jalankan, misalnya Anda ingin mendapatkan database, versi database, dan membandingkannya antara database di lapangan dengan kebijakan seharusnya yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian Anda melakukan verifikasi terhadap database tersebut ya. Nah, kemudian Anda melakukan verifikasi terhadap kebijakan dan prosedur di tempat untuk mengidentifikasi bahwa patch itu tersedia, dilakukan, dating misalnya gitu. Dan juga untuk bagaimana melakukan aplikasi terhadap patching tadi gitu. Anda juga ingin meyakinkan bahwa semua patching yang disetujui itu dilakukan per database sesuai dengan kebijakan dari manajemennya. Anda cek di lapangan, demikian juga Anda menentukan bagaimana standar yang telah ditentukan itu untuk membangun database baru dan seterusnya itu dijalankan dengan baik. Nah, Anda cek semua di lapangan, bagaimana Anda temukan. Katakanlah Anda menemukan hal-hal seperti ini. Nah, untuk pertama ngecek database tadi ya, versi database. Ternyata versi database itu uh, memang masih disupport atau masih didukung oleh vendor. Tetapi database itu tidak ada lisensinya untuk pembaruan terhadap database tersebut. Memang bisa saja vendor masih mendukung, tetapi lisensinya ya tidak ada. Nah, ini juga masalah ya. Tentu silakan dibicarakan dan seterusnya. Bisa saja dalam proses, bisa saja belum diperbaharui dan sebagainya. Tentu pemilik proses bisa memberikan penjelasan. Silakan diskusikan di situ ya. Kemudian Anda memverifikasi kebijakan dan prosedur di tempat tersebut guna mengidentifikasi patching tadi ya. Ternyata di sini misalnya temuannya tidak ada kebijakan dan prosedur terkait dengan patching, pembaharuan terhadap aplikasi jika ada hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, ini tentu saja ini juga suatu temuan. Sekali lagi silakan dibicarakan, didiskusikan apa sebabnya, mengapa, dan seterusnya. Sekali lagi, kalau jawabannya masuk akal, tentu saja Anda bisa menyimpulkan lain. Tapi kalau tidak masuk akal, itu bisa menjadi temuan, gitu ya. Hingga dihitung nanti kerugiannya, ditanyakan di situ nilai masing-masing batching dan sebagainya. Kalau terjadi insiden, tentu saja itu lebih besar, ya sesuai dengan harga dari patchingnya itu. Kalau patching itu harus dibeli misalnya, harus sesuai dengan uh, tarifnya dan seterusnya ya. Kemudian Anda juga yang ketiga misalnya Anda menentukan apakah database itu tersedia untuk pembangunan sistem database baru dan seterusnya. Ada ketentuan, ada standarnya, gitu kan. Ada kebijakan dari manajemen, ternyata Anda tidak mendapatkan. Tidak ada standar yang digunakan oleh unit tersebut dalam perbaharuan database jika terjadi pembaharuan dan seterusnya atau perbaikan-perbaikan. Nah, ini juga tentu saja merupakan satu temuan. Tanyakanlah kepada pemilik proses dan seterusnya ya, didiskusikan lebih jauh. Kemudian kita lihat kompilasi temuan atas kontrol software aplikasi di sini. Nah, ini juga harus Anda lakukan pengecekan, pengujian. Di sini tentu saja skupnya itu meliputi mengaudit aplikasi-aplikasi atau software yang ada di dalam unit tersebut ya. Nah, misalnya yang akan dilakukan pengujiannya atau prosedur auditnya itu ada ingin meyakinkan bahwa aplikasi itu tersedia, ada mekanismenya untuk mengautentikasi, untuk meyakinkan bahwa user itu boleh masuk.
Demikian juga ketentuan-ketentuan yang lain tergantung dengan keamanan password dan sebagainya. Silahkan dicek, ditanyakan gitu maksudnya pada para pemilik proses atau yang menjalankan proses. Kemudian Anda juga ingin mereview, juga mengevaluasi otorisasi terhadap aplikasi, bagaimana mekanismenya untuk meyakinkan bahwa user-user itu memang boleh masuk. Jelas ada privilege dan kebolehan untuk masuk ke dalam sistem. Demikian juga keamanannya silakan Anda perhatikan. Dan berikutnya misalnya Anda ingin mereview proses-proses untuk memindahkan akses user dan seterusnya. Pada saat user itu sudah tidak berguna lagi atau katakanlah tidak menggunakan sistem. Bisa mutasi atau ditempatkan di tempat yang lain dan sebagainya sehingga tidak berhak lagi mengakses itu. Silakan dicek, diminta daftarnya siapa saja user yang sudah tidak ada di sini dan seterusnya ya. Nah, kemudian bisa saja Anda menemukan kondisi-kondisi seperti ini. Misalnya yang pertama, untuk meyakinkan bahwa aplikasi itu memiliki mekanisme untuk mengautentikasi para user dan seterusnya, ternyata tidak ada kebijakan dan prosedur yang terkait hal tersebut. Nah, ini juga masalah ya. Silahkan biasa tanyakan, kemudian lakukan diskusi dan sebagainya kepada para pelaku yang menjalankan proses termasuk kepada atasannya. Ditanyakan juga, loh kenapa ini tidak ada prosedur dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, Anda mereview dan mengevaluasi eh, otorisasi atau mekanisme otorisasi terhadap aplikasi. Nah, ternyata Anda juga mendapatkan tidak ada kebijakan maupun prosedurnya terkait itu. Nah, ini juga silakan didiskusikan, ditanyakan mengapa selain kepada yang menjalankan proses bisa juga ditanyakan kepada atasannya dan seterusnya ya. Mengapa-mengapanya. Tidak bisa memberikan jawaban itu temuan dan tentu saja nanti Anda harus membuat rekomendasi mengapa apa yang harus dilakukan untuk hal ini ya tentu saja tidak jauh dengan apa yang Anda lakukan di eksekusi ini ya. Kemudian pada saat Anda memberi proses untuk menghilangkan user-user yang sudah tidak dibutuhkan lagi, ternyata tidak juga ada kebijakannya. Jadi user-user yang sudah tidak menggunakan aplikasi itu masih tetap nongkrong di sistem itu. Nah, tentu juga Anda sarankan supaya segera dipindahkan, supaya tidak sembarangan mengakses. Kalau terjadi kekacauan sistem, kita juga yang masalah gitu kan, harus menyelesaikannya dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat di sini kompilasi temuan atas kontrol di fasilitas data center. Tentu kita akan mengevaluasi terhadap kontrol yang ada di data center, apa saja yang akan dieksekusi misalnya. Yang pertama, Anda mereview data center terkait dengan pencahayaan di sini, building orientation, ya bagian bentuk bangunan dan seterusnya, pagar-pagar, tanda-tanda, dan sebagainya yang ada di fasilitas data center itu ya. Kemudian Anda juga akan meneliti bagaimana lokasi data center dan lingkungannya, kebahayaan terhadap hal-hal lain yang ada di sekitar itu tentu harus diperhatikan. Misalnya ada tempat sampah dan sebagainya, itu tentu saja tidak boleh terjadi, harusnya ya. Kemudian Anda juga ingin mengecek di situ bagaimana akses kontrol prosedurnya kalau mau masuk ke data center dan yang lain-lain untuk keamanan secara fisik misalnya. Cek itu semua. Nah, pada saat Anda melakukan pengecekan itu bisa saja Anda menemukan sejumlah temuan. Di sini temuannya misalnya untuk mereview pencahayaan di luar data center misalnya, data center itu ditempatkan itu gampang diakses oleh publik. Sehingga atau katakanlah di situ tidak cukup dipagar. Sehingga dengan gampang publik itu bisa berada di sebelahnya data center. Nah, tentu ini juga satu hal yang perlu disampaikan kepada pemilik data center supaya jangan terjadi seperti ini. Harus ada batasnya, ya. Sehingga orang sembarangan tidak bisa dekat dengan seenaknya ke data center. Tentu tujuannya untuk keamanan. Di sini keamanan fisik. Kan kita tidak tahu juga apa yang akan dilakukan oleh orang sembarangan, bisa saja pura-pura dan sebagainya untuk mengacaukan data center. Sehingga harus diamankan secara fisik setidaknya. Secara fisik bagaimana dijauhkan dari jangkauan orang-orang yang tidak ada kepentingan terhadap data center.
Kemudian pada saat Anda melakukan di sini penelitian bagaimana lokasi data center itu dan lingkungannya, bisa saja Anda mendapati tidak ada atau bisa membahayakan lingkungan tersebut ya. Di dekat dengan tempat sampah atau yang hal-hal yang tidak sebaiknya berdekatan dengan data center. Nah, mestinya setidaknya memiliki jarak sampai 50 kilo misalnya ya. Terlalu jauh juga ya. Jauh sebetulnya. Sehingga keamanan data center itu terjamin demikian. Kemudian juga di sini ingin meyakinkan bagaimana prosedur kontrol akses secara fisik terhadap data center keamanannya. Nah, di sini kalau ternyata tidak ada kebijakan dan prosedur yang terkait itu juga tentu harus kita sampaikan kepada para pemilik data center tersebut. Harus diberikan perhatian yang baik kan terhadap kondisi-kondisi itu demi keamanan supaya data center itu tidak ada yang mengganggu secara fisik secara langsung ya. Nah, itu adalah terkait dengan data center. Kemudian kita juga bisa saja melakukan di sini pengendalian atau kontrol terhadap jaringan komunikasi. Nah, ini yang harus dilakukan audit di sini. Anda melakukan audit terhadap jaringan komunikasi, tentu saja mencakup jaringan secara umum dalam hal ini. Misalnya Anda mau melakukan review terhadap sekitar lingkungan tersebut, ya, bagaimana itu jaringan komunikasi. Memang itu panjang pasti ya, tetapi yang dilaluinya itu rawan atau tidak, ya tentu harus dicek. Kemudian Anda harus ingin meyakinkan bahwa pengendalian itu sesuai dengan seharusnya, jauh dari kerentanan-kerentanan yang mungkin bisa saja mengganggu jaringan komunikasi tersebut ya. Nah, itu lakukan pengecekan di tempatnya tentu saja. Kemudian Anda juga mereview, juga mengevaluasi prosedur terkait dengan pembuatan akun dan meyakinkan bahwa akun-akun itu dibuat memang sesuai dengan seharusnya, secara legitimate. Betul tidak? Siapa saja yang boleh melewati jaringan ini dan seterusnya. Hanya orang-orang yang memiliki akses dan kepantasan untuk melaluinya gitu ya. Nah, kemudian di lapangan ternyata bisa saja Anda mereview sekitar sekitar jaringan komunikasi, Anda misalnya mendapati kontrol terhadap konfigurasi itu menggunakan kontrol yang berasal dari vendor. Nah, tentu saja ini harus Anda pertanyakan, mengapa tidak dilengkapi dengan prosedur implementasi sesuai dengan di unit usaha tersebut. Bahwa dari vendor bisa saja itu secara umum, tetapi mesti dikaitkan dengan kondisi setempat. Karena bisa saja beda kebijakan umum dengan kebijakan di tempat tersebut. Itu Anda harus pertanyakan kepada mereka, kepada para pemilik jaringan komunikasi ini ya. Kemudian Anda juga ingin meyakinkan bahwa kontrol-kontrol itu tidak rentan, bisa aman dan sebagainya. Tetapi bisa saja Anda mendapati tidak ada ketentuan terkait dengan pengamanan dari jaringan komunikasi. Tentu ini juga Anda katakanlah jaringan komunikasi itu tanpa dilindungi misalnya ya, langsung kabel berseliweran di dinding-dinding dan sebagainya, wah itu rentan juga. Bisa rentan digunting, bisa saja nanti ada orang yang ngetap di situ dan sebagainya. Itu membahayakan. Nah, harusnya tersembunyi, kemudian ada pelindungnya dan sebagainya ya. Nah, prosedur itu tentu saja harus ditanyakan mengapa tidak dilakukan dan seterusnya. Kemudian Anda juga bisa saja melakukan review dan mengevaluasi prosedur terkait pembuatan akun-akun baru. Nah, ternyata tidak ada kebijakannya juga. Suka-suka saja administratornya. Tentu saja ini kalau terjadi pergantian pegawai kan bisa menyulitkan kepada pegawai baru. Nah, sehingga sebaiknya mesti ada kebijakan tertulis bagaimana seharusnya dan harus seperti apa supaya apabila orang tersebut berhalangan atau dipindahkan atau bisa saja sakit dan seterusnya, penggantinya tidak kebingungan. Sehingga dalam hal ini harus dituliskan gitu loh maksudnya ya. Nah, itu Anda sarankan kepada para pelaku di lapangan supaya tulisan itu disiapkan dan harus ada gitu ya.
sehingga tidak bergantung pada satu orang saja. Kemudian berikutnya, yang keenam, kita kompilasi temuan atas kontrol perangkat keras server misalnya, ataupun storage ya, penyimpanan data dan seterusnya. Nah, di sini tentu saja kita akan mengevaluasi terhadap kontrol terhadap perangkat keras, kaitannya dengan server dan storage di sini ya. Misalnya Anda ingin melihat dokumen dari keseluruhan penyimpanan data itu bagaimana arsitekturnya. Masalah hardware, demikian juga infrastruktur jaringannya dan seterusnya ya. Kemudian Anda ingin melakukan verifikasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada di lingkungan tersebut. Bagaimana patchingnya dan seterusnya ya. Kemudian Anda juga ingin melakukan evaluasi terhadap proses dan kebijakan untuk memberikan jaminan bahwa akses terhadap tempat penyimpanan data itu aman, misalnya gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa saja menemukan pada saat melakukan audit itu bahwa arsitektur yang existing itu masih terbatas terhadap topologi jaringannya. Ya. Nah, harus disesuaikan jaringan yang digunakan untuk server itu apa, apakah menggunakan Ethernet, atau menggunakan token ring, atau menggunakan mesh dan sebagainya, disesuaikan seharusnya ya terhadap kondisi kondisi perangkat keras tersebut. Kemudian yang keduanya bisa Anda melakukan verifikasi terhadap kebijakan dan prosedur di tempat itu bagaimana patching dan seterusnya. Ternyata tidak ada kebijakan dan prosedurnya terkait kepentingan tersebut. Nah, tentu sekali lagi silahkan sarankan harus dibuat baik kepada pelaku di lapangan maupun kepada atasannya ya supaya itu dibuat. Karena itulah ketentuan kebijakan penyelenggaraan sistem informasi harus ditata dengan rapi. Kemudian bisa saja Anda juga melakukan evaluasi terhadap proses dan kebijakan di sini yang terkait dengan akses kepada penyimpanan data. Nah, nanti Anda bisa mendapatkan temuannya itu tidak ada kebijakan maupun prosedur terkait ini. Ya, tentu saja sekali lagi silakan sarankan buatlah kebijakan. Silakan lihat di COVID kebijakan dan ketentuan atau di standar yang lain ya yang bersifat internasional bagaimana cara membuat kebijakan dan prosedur terkait dengan akses terhadap storage misalnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan yang terakhir di sini kompilasi terhadap kontrol keamanan ya. Tentu kita ingin melihat mengetes di sini terhadap kontrol keamanan yang terkait dengan entity level. Artinya entity lebih tinggi dalam hal ini. Nah, misalnya Anda akan mereview secara menyeluruh terhadap struktur organisasi teknologi informasi. Divisi sistem informasi katakanlah yang Anda cek di sini. Untuk meyakinkan bahwa ketentuan keamanan tersebut ada dalam otorisasi mereka. Dan mereka bertanggung jawab untuk menyelenggarakannya. Ada tidak? Gitu. Kemudian Anda juga mereview performansi atau kinerja dari indikator-indikator dan pengukuran-pengukuran terhadap teknologi informasi. Anda ingin meyakinkan bahwa proses dan ukuran-ukurannya itu ada di tempat, telah dilakukan, dan seterusnya. Anda ingin melihat itu. Nah, bagaimana bisa saja Anda menemukan kondisi yang lain, misalnya ada temuan. Nah, misalnya gini, Anda ingin melihat bagaimana kebijakan dari secara menyeluruh terhadap divisi sistem informasi. Ternyata tidak ada kebijakan yang jelas di divisi tersebut untuk menjalankan keamanan dari organisasi. Pemilihan tugas juga tidak diimplementasikan, dirangkap-rangkap misalnya ya. Nah, ini tentu saja temuan harus dilakukan audiensi dengan semua pihak yang terkait bahwa tidak boleh lagi terjadi perangkapan orang. Kalaupun kekurangan orang, rekrutlah orang-orang baru gitu. Dan tentu saja harus di training dahulu gitu ya, supaya paham terhadap apa yang harus dikerjakan. Di samping harus membaca prosedur-prosedur tertulis yang ada di unit tersebut. Dan tentu saja harus dituliskan prosedur itu ya. Karena biasanya kalau orang yang sudah terbiasa tidak butuh lagi prosedur tertulis. Boleh-boleh saja tidak melihat. Tetapi kalau terjadi ada orang baru atau pergantian pegawai, jangan sampai kehilangan jejak gitu. Maka prosedur tertulis itu penting dalam hal ini ya untuk orang-orang baru.
Kemudian Anda juga pada saat mereview performansinya gitu. Bagaimana itu performansi? Ternyata Anda mendapati tidak ada indikator-indikator performansi dan ukuran-ukuran terkait dengan keamanan informasi. Ya seperti misalnya kebijakan secara umum harus ditempatkan di tempat yang jauh dari jangkauan orang-orang secara umum ke lokasi tersebut. Ini ternyata berdekatan dengan layanan customer, dengan pelanggan-pelanggan dari perusahaan tersebut. Nah, itu tentu saja Anda sarankan harus diamankan supaya tidak terjadi intervensi, baik dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Keamanannya harus dijaga. SLA-nya, budgetnya, dan sebagainya tentu ini harus direncanakan ya. Untuk pengadaan sistem informasi itu tidak boleh sembarangan ditempatkan, tetapi harus di tempat-tempat yang aman. Itu saya kira 7 hal yang perlu Anda perhatikan untuk kompilasi temuan ya atas sistem informasi dan infrastrukturnya. Sampai di sini pertemuan kita, silakan Anda diskusikan atau bisa saja Anda tanyakan untuk penjelasan lebih lanjut nanti ya.